Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Sadaqallahul azim. Jemaah-jemaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat besar. Kalau sekiranya nafas kita dihentikan, jadi ramelah rumah kita. Kalau sekiranya kita tidak bisa melihat, maka akhirnya kita tidak bisa bergerak kemana. Kalau seandainya pikiran kita dicabut oleh Allah, maka kemudian kita seperti orang gila linglung. Semua itu mengalir tanpa ada hentinya, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kemuliaan, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang mulia ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyaknya membaca sholawat ini menambah kecintaan kepada baginda Nabi. Makin cinta terus makin cinta, sehingga dengan kecintaan itu makin banyak sunnah-sunnah, makin banyak perintah-perintah yang bisa kita lakukan karena dasar kecintaan. Maka membaca sholawat itu sangat besar, sangat banyak keuntungannya. Ini akan semakin mudah hati kita itu untuk menyenangi apa-apa yang ada di dalam diri Nabi, bahkan sampai mungkin bajunya, bahkan sampai mungkin pada cara makan, bahkan sampai kepada apapun yang dilakukan oleh baginda Nabi, maka kita akan mencintainya. Mudah-mudahan orang yang memiliki kecintaan dengan baginda Nabi, orang yang memiliki sifat seperti baginda Nabi, maka pasti dia akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, kita telah memasuki bulan suci Ramadan ini sudah 1 minggu. Kita rasakan, ya Allah, nikmat ya. Puasa ini nikmat. Puasa ini nikmat. Walaupun puasa itu menahan keinginan-keinginan, menahan yang kita mau senangi, kita mau hindari, ternyata di dalamnya banyak kenikmatan. Apa yang disabdakan baginda Nabi, as-shaumu junnah, puasa itu benteng. Kalau kita melawan musuh, dalam diri kita ini ada benteng, senang. Kalau main catur, kita tahu ini sebentar lagi dia mati, enak itu, senang. Kan begitu. Kalau kita main satu permainan, sebentar lagi main bulu tangkis, mudah sekali untuk menundukkan, senang banget. Yang main pingpong, yang main apa, ini perumpamaan saja.
Jadi dalam arti orang yang mengerjakan puasa itu, kalau dia ngerti dalam melawan hawa nafsunya, maka dia pasti akan menang. Pasti akan menang melawan hawa nafsu kalau dirinya memang tidak merontokkan atau tidak menghancurkan benteng yang ada di dalam dirinya. Jadi orang yang berpuasa ini Pak biasa melawan hawa nafsu dengan peluru yang sangat besar, dengan sholat, dengan baca Quran, dengan sedekah, dengan ya Allah. Akhirnya apa? Inilah orang-orang yang akan membawa kepada keberuntungan yang besar. Sehingga orang yang seperti ini, dia dalam keadaan berpuasa, itu dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka itu pahala yang tidak ada putus-putusnya. Luar biasa. Jamaah rahimakumullah. Ternyata puasa ini tergambar di dalamnya penuh dengan penderitaan. Kalau dilihat dari luar seolah-olah orang yang berpuasa itu susah, orang yang berpuasa itu lemah, orang yang berpuasa itu banyak kesulitan-kesulitan. Tapi ternyata apa? Dengan puasa itu setelah dilakukan ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ada perlindungan Allah Subhanahu wa taala, ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam dirinya. Dengan apa? Dengan berpuasa itu mau menghancurkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Jamaah rahimakumullah. Maka orang-orang dahulu diwajibkan berpuasa. Ini karena apa ya? Karena ini termasuk alat yang sangat kuat, yang harus ada untuk mencapai suatu tujuan. Kalau orang tidak berpuasa, untuk meraih suatu tujuan ini akan sulit, ini akan berat untuk meraihnya. Tapi kalau dengan jalan puasa, maka itu akan jalan, akan lebih mudah lagi. Kadang-kadang kita bernazar, kalau nanti bisa masuk pegawai, aku akan puasa 3 hari. Banyak Allah kabulkan. Walaupun seperti itu sebenarnya kalau dikatakan orang yang pelit, tapi itu juga lebih baik daripada tidak. Lebih baik daripada tidak, kan begitu. Jamaah rahimakumullah. Maka kita mau menyenangi, kita mau terlalu bersyukur. Ternyata apa? Yang perlu kita garis bawahi bahwa ternyata perintah Allah yang tergambar seperti satu penderitaan, ternyata di dalamnya ada kebahagiaan, ada kepuasan, ada kemuliaan. Ini puasa. Begitu juga akhirnya nanti pada amal-amal soleh yang lainnya. Baca Quran, seolah-olah apa ya manfaatnya ya? Seolah-olah seperti itu, menghabiskan waktu-waktu saja. Sholat di malam hari bersendirian, ya. Alangkah enak tidur, harus bangun. Berinfak, bersedekah, dan enak kita gunakan untuk jalan, kita gunakan untuk memperbaiki rumah, untuk beli mobil baru. Seadanya seperti itu. Ternyata apa? Di dalam amal ada kepuasan yang tidak bisa untuk ditandingi bagi orang yang melakukan amal itu, kecuali dia akan melakukan yang sama. Ini luar biasa. Jamaah rahimakumullah, inilah sebenarnya kalau kita sudah dengan melakukan berpuasa itu ada perbaikan hati kita. Kalau hati kita ini bersih, semua yang kelihatannya susah menjadi nikmat, yang kelihatannya itu menyedihkan menjadi membahagiakan. Maka yang paling pokok kita inginkan dengan Ramadan ini, ya Allah, sucikan hati kami, ya. Hati yang bersih, hati yang bercahaya,
ini yang akan membawa kepada keberhasilan, ini yang membawa kepada kemuliaan. Jamaah rahimakumullah, orang yang memiliki hati yang bersih di dunia pasti nikmat, pasti bahagia dalam hidupnya. Tapi kalau hatinya kotor, ya Allah, kita dapat bayangkan jamaah, kalau kita memiliki ternak kambing, jumlahnya ribuan, kita kandang, kita kasih makan, tapi di dalamnya ada 10 harimau. Apa yang akan bisa terjadi? Bertambah atau berkurang? Atau kok menetap? Ditengoknya ini, kenapa ini kambing-kambing itu sudah 1 tahun, 2 tahun, kok tidak kunjung besar, tidak kunjung banyak. Ternyata apa? Oh, ada harimau di situ sudah beranak pinak. Jamaah rahimakumullah, mungkin kita juga bisa melihat kalau seandainya ada anak-anak yang kena istilahnya cacingan. Anak-anak yang masih kecil suka bermain dengan tanah, kemudian ada cacing yang masuk, kemudian sampai perutnya buncit, tapi kok gak tambah-tambah dagingnya. Karena apa? Karena ada yang menggerogoti. Itulah sebenarnya, kalau sekiranya kita memiliki hati yang tidak bersih, maka di situ ada penyakit itulah yang akan menggerogoti amal-amal soleh yang kita lakukan. Kenapa kok kita tidak berubah? Kenapa kok kita masih seperti tetap saja? Kenapa kita sudah lakukan semuanya, kok tidak kunjung kita ini menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata apa? Masih banyak di dalam hati kita ini yang perlu kita singkirkan. Jamaah rahimakumullah, semua keburukan pasti semua orang tidak mau. Semua yang jelek pasti orang menolaknya. Begitulah kita, apa yang ada di dalam hati kita. Karena dalam hati kita itu cuma ada 2 saja, yang bahagia atau yang sengsara, yang baik atau yang buruk. Kalau seandainya yang buruk kita mau tolak. Jangan sampai kita berada pada berlama-lama dengan yang buruk. Maka orang yang menyesal, maka orang yang seperti orang yang mungkin mengadu, tidak menyenangkan dan seterusnya, itu jangan berlama-lama. Kata ulama, jangan kamu bersedih lebih dari 5 menit. Kalau bersedih dari 5 menit, maka pada akhirnya nanti tubuh kita yang akan menjadi imbasnya. Nanti kena sakit ini karena apa? Karena banyak mengeluh itu adalah suatu yang menyedihkan. Jangan perpanjang, kalau bisa jangan lebih dari 5 menit. Yang ada apa? Yang ada cuma bahagia saja. Kalau ditimpa kesedihan, bagaimana kita mau olah yang kesedihan itu dirubah menjadi suatu hal yang menyenangkan? Kan seperti itu. Ya Allah, nampaknya ini kok masih juga corona masih ada. Insya Allah nanti akan selesai. Insya Allah nanti ini akan membawa kepada perbaikan, rezeki akan buka. Prasangka baik perlu kita tumbuhkan. Dalam kondisi sakit, banyak orang yang mengeluh. Tapi pas pada saat sakit sebenarnya kita mau berpikir positif. Ya Allah, mungkin dengan dasar inilah Engkau akan membuka rezekiku yang tertutup itu. Ya Allah, mungkin dengan jalan inilah Engkau beri aku sakit ini yang membawa kepada sesungguhnya akan tertolaknya daripada bencana-bencana yang harus datang kepada keluargaku, dan seterusnya. Yang kondisinya itu kita dalam kondisi sedih berubah menjadi bahagia. Ya Allah, aku ridho ya Allah. Ya Allah, aku ridho ya Allah. Akhirnya apa? Bahagia terus dalam hidup, bahagia terus dalam hidup. Ini adalah membersihkan hati. Ini adalah mencemerlangkan daripada hati. Sehingga apa? Dalam hidup itu akan bahagia saja. Maka amal-amal soleh ini akan tertanam kuat di dalam hati kita. Jamaah rahimakumullah, orang yang berhati bersih pasti dia selalu bersyukur.
Alhamdulillah ya Allah, syukur terus syukur. Kita nggak pernah membuat. Emangnya kita pernah membuat kepala? Emangnya kita pernah membuat tangan? Emangnya pernah kita membuat tubuh kita? Nggak ada kita membuat tubuh kita ini, nggak ada. Kita cuma pakai saja, cuma pakai. Akhirnya apa? Ya Allah, ini milikmu ya Allah. Aku bisa melakukan ini karena-Mu ya Allah. Semuanya ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah bersyukur ya Allah. Nah, kan begitu. Untuk kita dijadikan. Kalau nggak dijadikan gimana? Untuk kita dijadikan manusia. Manusia itu sebaik-baik makhluk, semulia-mulia ciptaan Allah. Kok tidak dijadikan semut seadanya? Kok tidak dijadikan ayam seadanya? Namun dijadikan ayam, dipotong, ya, dicacah-cacah seperti itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, kesyukuran. Wa amma bi nikmati rabbika fahad. Adapun dengan nikmat-nikmat Tuhan, adalah kamu sebut-sebut terus disebut-sebut. Akhirnya apa? Nggak ada kesempatan lagi untuk mau memikirkan yang buruk. Tidak ada kesempatan lagi untuk memikirkan yang jelek-jelek, yang kufur. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Jamaah Rasulullah, kita biasakan diri kita saja. Gak usah kita ngomelin orang. Ngapa orang itu rumahnya besar ya? Pasti banyaklah itu pengeluarannya kalau rumahnya besar. Pastilah besar itu mobilnya itu, kalau seandainya rusak itu biayanya. Mobilnya aja harganya sampai 3M, 4M. Pasti. Itu apa yang bukan milik kita pikirin. Jamaah rahimakumullah, tentang duniawi kita ini, keadaan, suasana keadaan, apa yang terjadi di atas dunia ini, emangnya kita bisa merubah? Emangnya ini milik kita? Semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling pokok, bagaimana kita mau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan ingat kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah, dengan bersyukur kepada Allah, itulah kenikmatan kebahagiaan. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat Allah. Kita akan sibuk dengan diri kita sibuk dengan amalia untuk diri kita, kemuliaan kita, membersihkan hati kita karena penghadapan nanti yang paling pokok, hati yang baik. Pasti punya masalah kalau seandainya hati tidak bersih. Dan penderitaan itu dia akan selalu menyebut-nyebut. Qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ya Allah, kembalikan aku ya Allah. Kembalikan aku ke bumi ya Allah. Ya badannya sudah di dalam tanah, sudah hancur. Dia minta kembali. Kenapa kembali? Karena dia mau menyempurnakan amalnya. Dia mau beramal. Dulu banyak saya tinggalkan ya Allah. Aku dulu ngurusin orang, tapi ngurusi yang gak baik. Jadi jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah dengan rahmat untuk kita semua. Bulan Ramadan menjadikan bulan yang membawa kesucian hati kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min hakim wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wa i'tisami bihaqqil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uutsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.